Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Kahor, kabar horor dimanapun kalian berada. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya. Malam ini, Bang Fawa kembali hadir membawakan kisah yang dijamin akan membuat bulu kuduk kalian merinding total. Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah nyata dari tahun 1992 dari sebuah kota di Kalimantan Timur yang ternyata menyimpan rahasia ilmu hitam yang sangat mematikan. Ini adalah kisah tentang seorang pemuda perantau bernama Andi yang harus membayar mahal harga sebuah pengkhianatan. Niatnya merantau demi cinta yang tulus di Jawa, malah membuat dia terjerat cinta segitiga berdarah dengan gadis Dayak yang hatinya terluka. Dan tahukah kalian, ketika hati seorang wanita disakiti di tanah Kalimantan, balasannya bukanlah tangisan, melainkan kutukan, santet. Andi harus menghadapi teror bola api yang menggedor jendela, tubuh yang terasa terbakar tanpa luka, hingga cegukan yang mengancam nyawanya selama berhari-hari. Siapa sebenarnya gadis ini? Dan mengapa kiai yang ada di Jawa sampai harus turun tangan menyelamatkan jiwanya? Apakah ilmu hitam Kalimantan benar-benar bisa mengejar korbannya hingga ke Pulau Jawa? Jangan lewatkan satu detik pun. Langsung saja siapkan kopi pahit kalian, matikan lampu kamar, dan mari kita simak bersama kisah seram korban santet Dayak paling gila di Kalimantan. Tahun 1991 menjadi penutup bagi Andi dalam menjalani masa studinya di kota Semarang. Sayangnya, badai masalah keuangan yang menerpa keluarganya memaksa ia mengambil keputusan berat. Andi pun membulatkan tekad untuk menghentikan kuliahnya sejenak. Ia harus segera mencari pekerjaan demi meringankan beban finansial orang tuanya di Magelang. Berkat rahmat Tuhan yang Maha Pengasih, tak lama setelah Andi memutuskan berhenti, ia diterima bekerja sebagai staf pemasaran di sebuah korporasi besar yang bergerak di sektor obat-obatan. Namun, kebijakan perusahaan kala itu mewajibkan setiap karyawan baru untuk ditempatkan di luar Pulau Jawa. Dengan segala pertimbangan dan resiko yang menyertai, Andi mantap menyambut kesempatan tersebut. Konsekuensinya, ia harus berpisah jauh dari keluarga, kawan-kawan, dan sang kekasih hati di Semarang. Satu-satunya motivasi Andi adalah memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Kekasih Andi yang berada di Semarang adalah sosok yang kelak akan mendampinginya. Wanita itu ikhlas melepaskan kepergian Andi merantau karena Andi telah berjanji akan segera melamarnya dan menikahinya setelah ia berhasil mengumpulkan modal dari jerih payah pekerjaannya. Tugas pertama Andi di luar Jawa adalah di Makassar, Sulawesi Selatan. Di sana, ia menjalani orientasi dan pelatihan mendasar sebagai staf pemasaran. Hampir 1 tahun penuh Andi menetap di Makassar. Kepulangannya ke Jawa sangat jarang, hanya sekitar 2 atau 3 bulan sekali. Wajar saja
ia harus menghemat demi biaya transportasi. Waktu berlalu begitu cepat. Semua tahapan pelatihan sales marketing telah Andi selesaikan. Hingga pada awal tahun 1992, Andi menerima surat pemindahan tugas ke kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Disinilah sebuah kesalahan fatal tak terhindarkan terjadi. Sebuah tindakan yang kelak akan memicu rentetan peristiwa mengerikan yang akan menghantuinya hingga waktu yang lama. Ini adalah awal dari segalanya. Di kota baru itu, di Balikpapan, Andi disambut oleh rekan-rekan baru. Lingkungan kerjanya terasa sangat mendukung. Ia juga beruntung mendapatkan tempat kos dengan harga terjangkau. Meskipun jaraknya lumayan jauh dari kantor, kosan Andi terasa sangat hangat dan kekeluargaan. Suatu sore, seorang teman satu kos Andi yang bernama Rian, yang sudah lama tinggal di Balikpapan, mengajaknya untuk menjelajahi kota dan memperkenalkannya kepada teman-teman barunya. "Biar jaringanmu makin luas, Di," ujar Rian dengan ramah. Andi menyambut baik ajakan Rian. Setelah puas mengitari beberapa sudut kota, mereka berdua menuju ke sebuah rumah makan ternama di pusat kota. Di sana sudah menunggu beberapa kawan dari Rian. Andi pun diajak bergabung dan mulai berkenalan. Satu persatu ia menyalami mereka, tak terkecuali dengan seorang gadis yang ia panggil Ida. Ida adalah seorang perempuan muda, keturunan salah satu suku terpandang di Kalimantan Timur. Kulitnya kuning langsat, dan ia memiliki rambut hitam lebat yang menjuntai sedikit di atas bahunya. Matanya terlihat tajam, namun senyumnya memikat. Ida menunjukkan ketertarikan yang sangat cepat kepada Andi. "Kamu dari Jawa ya? Kota mana?" tanya Ida sambil menatap mata Andi lekat-lekat. Ada nada manja dalam suaranya. Andi sedikit terkejut dengan keberanian tatapan Ida. Iya, saya dari Magelang, tapi kuliah di Semarang sebelumnya. Kamu sendiri asli sini ya? Balikpapan," kata Andi. Ida tersenyum misterius. "Asli suku Dayak, tapi aku besar di sini. Kamu kok sendirian ke Balikpapan? Gak bawa pacar?" tanya Ida. Rian yang duduk di sebelah Andi tertawa kecil. "Hehehe, Andi ini baru putus sama pacarnya di Semarang dah. Jadi statusnya clear, bersih, gak punya pacar. Hahaha." Rian sengaja mengarang cerita untuk menggoda. Andi langsung menyikat. Andi langsung menyikut pelan Rian sambil berbisik. Ngawur, aku tunangan Yan," kata Andi. Namun Ida seolah tidak peduli dengan bisikan itu. Ia hanya fokus pada Andi. "Oh, jadi kamu jomblo sekarang?" simpul Ida dengan senyum penuh arti, seolah-olah ia telah menemukan mangsa. "Kalau begitu, di sini kita bisa jadi teman akrab. Aku bisa tunjukkan banyak hal seru di Balikpapan," kata Ida. Tentu, terima kasih banyak dah. Senang kenalan denganmu ya," jawab Andi dengan sopan, mencoba mengabaikan getaran aneh yang ia rasakan dari tatapan Ida. Ia tak menyadari bahwa senyum ramah itu menyimpan sebuah janji dan bahaya yang akan mengubah takdirnya.
Interaksi awal antara Andi dan Ida pada malam itu terasa biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Hubungan Andi dengan tunangannya yang berada di Semarang pun tetap berjalan harmonis. Mereka masih berusaha berkomunikasi meskipun sangat terbatas. Keterbatasan itu hanya memungkinkan pertukaran surat melalui layanan pos, atau sesekali memanfaatkan sambungan telepon kantor yang mahal dan terbatas waktunya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Kedekatan Andi dengan lingkaran pertemanannya di Balikpapan semakin erat. Tentu saja termasuk dengan Ida. Mereka sering bertemu, entah untuk menyantap hidangan bersama, atau sekadar berkumpul di akhir pekan untuk melepaskan penat. Seiring berjalannya waktu, Andi mulai merasakan ada yang berbeda dari perhatian Ida kepadanya. Perhatian itu melampaui batas pertemanan biasa. Bukanlah ia terlalu percaya diri, tetapi tingkah laku Ida sudah menyerupai seorang kekasih. Ida seringkali datang ke kantor Andi hanya untuk membawakan makanan siang yang dimasaknya sendiri. Bahkan, tidak jarang ia menjemput Andi dengan mobil pribadinya saat jam pulang kerja. Jujur, perlakuan istimewa yang diberikan Ida ini, ditambah dengan minimnya komunikasi dengan tunangannya atau kekasihnya di Semarang, membuat hati Andi mulai bergejolak. Perlahan-lahan, Andi terbawa suasana dan perasaannya mulai condong menyukai Ida. Akhirnya, Ida dan Andi menjalin hubungan asmara. Ida sama sekali tidak tahu bahwa Andi sudah memiliki kekasih yang menunggunya di Jawa. Demikian pula sebaliknya, tunangannya di Semarang tidak menyadari bahwa Andi di perantauan telah merajut kasih dengan Ida. Andi sangat sadar bahwa tindakannya ini adalah sebuah pengkhianatan. Namun, sebagai seorang pemuda yang merantau jauh dari rumah, dengan komunikasi yang sangat terbatas, terus-menerus diguyur perhatian dari wanita menawan, dan yang terpenting, belum adanya media sosial. Situasi ini sangat mendukung terjadinya perselingkuhan. Pada masa itu, tidak ada notifikasi, tidak ada panggilan video. Dunia perantauan benar-benar menjadi kotak rahasia pribadi. Sebagai kekasih, Ida sangatlah memanjakan Andi. Ia pernah berupaya memberikan Andi sebuah cincin dengan mata batu delima berwarna merah pekat. Tetapi Andi menolaknya karena ia merasa hadiah itu terlalu berlebihan dan berharga. Dari segala perlakuan dan pengorbanannya, jelas terlihat bahwa Ida sudah sangat mencintai Andi. Sejujurnya, selama menjalani hubungan gelap dengan Ida, ada rasa bersalah yang terus menggerogoti hati Andi. Rasa bersalah karena telah membohongi dan menyakiti perasaan dua wanita. Hingga tiba di satu titik puncaknya, Andi harus mengambil keputusan yang sangat menyakitkan. Dia harus memilih salah satu di antara mereka. Andi tidak mau berlama-lama terjebak dalam posisi sebagai seorang pendusta. Semakin lama ia menunda, semakin dalam pula ia melukai kedua hati tersebut. Pada akhirnya, Andi memutuskan untuk kembali pada kekasihnya yang di Semarang. Pertimbangannya adalah kekasihnya sudah lebih dulu mendampinginya, dan mereka memang sudah merencanakan pernikahan. Sementara Ida
hanyalah seorang yang mengisi kekosongan batinnya di tanah rantau. Dengan hati yang berat, Andi menemui Ida. "Ida, maafkan aku harus jujur," kata Andi memulai. Suaranya tercekat. Ida menatapnya tanpa ekspresi. "Jujur tentang apa, Di?" tanya Ida. Sejujurnya, eh, eh, aku sudah memiliki calon istri di Jawa. Kami sudah bertunangan dan akan segera menikah. Maafkan aku yang sudah membohongimu selama ini. Aku rasa hubungan kita harus berakhir sampai di sini, dah. Aku sungguh menyesal, kata Andi. Ida hanya terdiam membisu. Tidak ada sedikit pun raut marah, kecewa, atau tangisan di wajahnya. Wajahnya lurus, dingin. Andi berpikir, mungkin Ida adalah wanita yang lapang dada dan ikhlas menerima kenyataan. Tapi ternyata Andi salah besar. Singkat cerita, beberapa hari setelah putus dengan Ida, Andi mulai merencanakan dan mempersiapkan kepulangannya ke Jawa untuk melamar kekasihnya secara resmi. Namun, seminggu sebelum tanggal keberangkatannya, sebuah kejadian aneh dan mengerikan mulai menimpanya. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Andi sedang khusyuk menunaikan salat malam di dalam kamar kosnya. Suasana malam itu terasa sunyi dan senyap. Hanya suara angin malam dan nyanyian serangga yang memecah keheningan. Namun, tepat saat Andi menjatuhkan diri ke posisi sujud di rakaat terakhir, telinganya menangkap bunyi ketukan yang sangat samar. Suara itu berasal dari jendela kamarnya yang tertutup rapat. Andi mencoba mengabaikannya. Namun, ketika ia bangkit dari sujud dan menyelesaikan salatnya dengan salam, suara ketukan itu mendadak menjadi lebih keras dan lebih teratur. Bunyinya kini terdengar seperti kepalan tangan yang memukul kaca jendela dengan tempo yang cepat dan intens. Jantung Andi mulai berdebar kencang, memecah keheningan malam. Ia berdiri mematung di depan sajadah. Tiba-tiba, ia mendengar suara lain. Suara tawa cekikikan yang sangat pelan dan dingin. Seolah tawa itu datang dari seorang wanita yang sedang berbisik tepat di balik kaca jendela. Tawa itu diikuti oleh gesekan kuku yang panjang dan tajam, yang sengaja digoreskan ke permukaan kaca, menimbulkan bunyi yang membuat bulu kuduk berdiri. Andi memberanikan diri mendekati jendela perlahan. Tepat sebelum ia mencapai tirai, suara bisikan itu terdengar lebih jelas, memanggil namanya dengan nada yang sangat familiar. Andi, kenapa kau meninggalkan aku? Pada saat itu, Andi berusaha menenangkan dirinya. Ia berusaha keras meyakinkan diri bahwa semua itu hanya perbuatan teman-teman kosnya yang iseng dan tidak bertanggung jawab. Ia memilih untuk tidak berpikir macam-macam. Ia pun langsung menyiapkan selimut dan tidur.
Keesokan harinya, sekitar pukul tengah malam, Andi baru saja kembali ke kosan setelah berkumpul dan berpamitan dengan teman-teman dekatnya. Ia berencana meninggalkan Balikpapan keesokan lusa. Setibanya di kamar, pikiran Andi kembali tertuju pada ketukan aneh semalam. Mungkin itu hanya Rian atau anak kos lain yang sedang jahil, pikirnya. Mencoba menepis segala kecurigaan. Ia pun membiarkannya dan segera merebahkan diri hingga terlelap. Tepat pukul 1 dini hari, saat Andi berada di puncak tidurnya, ia kembali terbangun. Kali ini, suaranya bukanlah ketukan, melainkan suara yang jauh lebih brutal dan menakutkan. Terdengar suara benda padat yang menghantam keras ke arah kaca jendela. Bukan satu kali, tapi berulang kali dengan jeda singkat. Seolah ada sesuatu yang secara membabi buta mencoba menerobos masuk. Jendela kamar kosan yang terbuat dari kayu tua dan kaca tipis itu bergetar hebat. Seolah-olah lapisan kaca itu akan pecah dan pencahayaannya akan menghujam masuk ke kamar. Bau hangat yang samar-samar mulai tercium dari balik tirai. Andi tidak bisa melihat apapun di luar karena jendelanya tertutup rapat oleh gorden tebal. Rasa penasaran bercampur ketakutan membuatnya tak bisa diam. Ia bangkit dari kasur. Jantungnya berdebar tak karuan dan berjalan mengendap-endap mendekati jendela. Dengan tarikan napas dalam, Andi menarik ujung tirai itu. Blah! Rasa terkejut yang luar biasa menghantamnya. Tepat di depan kaca jendela kamarnya, sebuah bola api merah menyala melayang di udara. Bola api itu berukuran sebesar kepala orang dewasa, dengan pijar merah pekat yang memancarkan panas yang aneh. Benda itu terus-menerus menghantam kaca seolah memiliki kekuatan hidup. Berusaha keras memaksa masuk ke dalam ruangan. Namun, setiap kali api itu menabrak, ia selalu memantul mundur seperti ada lapisan tak kasat mata yang melindunginya. Andi tersentam mundur. Rasa takutnya kini berubah menjadi pemahaman. Ini bukanlah perbuatan iseng manusia. Spontan, ia berupaya mengingat dan membaca ayat kursi sebisanya sambil menjauh dari jendela. Beberapa saat setelah ia mulai merapalkan doa, bola api itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seperti sebatang obor yang tiba-tiba padam ditiup angin kencang. Andi gemetar. Ia tahu persis apa arti dari api terbang semacam ini dalam kepercayaan masyarakat lokal. Dalam batinnya, Andi mengatakan, Ini pasti santet. Tapi kiriman dari siapa ya? Siapa yang aku sakiti sampai separah ini? Apakah ini berhubungan dengan perpisahan dengan Ida? Ah, tidak mungkin. Dia terlihat baik-baik saja. Singkat cerita, menjelang hari kepulangannya ke Jawa, tidak ada lagi keanehan yang terjadi. Kejadian bola api itu perlahan-lahan terlupakan oleh Andi. Ia merasa baik-baik saja dan tidak ada cedera fisik yang dialaminya. Akhirnya, Andi terbang ke Jawa dengan selamat menggunakan pesawat. Namun, keanehan justru muncul
ketika Andi tiba di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Saat ia menuruni tangga pesawat dan pertama kali menginjakkan kaki di tanah Jawa, seketika itu juga wajahnya terasa sangat panas. Seperti tersengat api atau terbakar terik matahari yang menyengat. Panas itu luar biasa perih. Andi segera membasuh wajahnya dengan air di toilet bandara. Tetapi sensasi panas dan perih itu sama sekali tidak hilang. Sesampainya di rumah orang tuanya di Magelang, rasa panas itu masih menyiksa wajahnya. Andi bahkan merasa kulit di wajahnya terkelupas dan melepuh. Anehnya, ketika ia bercermin, wajahnya tampak normal dan baik-baik saja. Tidak ada kemerahan, tidak ada luka. Pada hari yang kedua, karena tak sanggup lagi menahan rasa panas yang menyiksa, Andi meminta diantar ke rumah sakit untuk menemui dokter spesialis kulit. Namun dokter itu hanya menggeleng bingung. Kulit wajah Anda sama sekali tidak ada masalah, Pak. Tidak ada tanda-tanda alergi atau luka bakar, ujar sang dokter sambil memeriksa dengan teliti. Namun bagi Andi, rasa panas itu seolah memanggang dari dalam. Pada hari ketiga, rasa panas di wajahnya semakin menjadi-jadi, membuat Andi sulit tidur dan makan. Orang tua Andi yang menyaksikan penderitaan anaknya yakin bahwa ini bukanlah sakit biasa yang bisa disembuhkan secara medis. Akhirnya mereka memutuskan membawa Andi ke kediaman Pak Ghazali, seorang kiai karismatik yang terkenal di daerah itu. Di rumah Pak Ghazali, mereka dipersilahkan masuk. Beliau duduk di depan Andi, menatapnya lekat-lekat sambil merapalkan wiridan yang pelan. Setelah beberapa saat, beliau menyuruh Andi untuk mengambil wudhu dan menunaikan salat 2 rakaat di musola rumahnya. Andi segera menuruti perintah itu. Setelah selesai salat, wajahnya yang tadinya terasa panas menyengat dan perih tiba-tiba terasa sangat sejuk dan dingin. Rasa sakit itu hilang seketika. Sebelum mereka pamit pulang, Pak Ghazali memberikan sebuah nasihat singkat namun penuh makna. Nak, bertaubatlah. Jangan lagi kamu mencari perkara atau masalah dengan orang lain ya, ucapnya dengan sorot mata yang tajam. Andi hanya bisa mengangguk dan mengiyakan pesan tersebut. Sejujurnya, saat itu ia kurang mengerti maksud tersirat dari perkataan beliau. Yang terpenting baginya saat itu, ia sudah sembuh total. Sehari setelah kesembuhan ajaib itu, Andi dan keluarganya berangkat ke Semarang untuk melamar tunangannya. Selama proses lamaran, alhamdulillah, semua berjalan lancar tanpa hambatan. Namun, pada sore harinya, setelah sholat asar, Andi tiba-tiba mengalami cegukan. Cegukan yang awalnya terasa biasa itu terus berlangsung hingga malam hari. Bahkan ketika Andi dan keluarganya pamit kembali ke daerah asalnya, Andi sudah mencoba minum banyak air, menahan napas, bahkan minum jamu tradisional. Tetapi cegukan itu tidak kunjung hilang. Bagi orang lain, cegukan mungkin sepele. Tetapi bagaimana jika cegukan itu berlangsung 3 hari non-stop tanpa henti? Andi mengalaminya. Selama 3 hari penuh, ia tidak berhenti cegukan. Akibatnya nafsu makan menurun drastis dan ia kesulitan tidur. Segala cara sudah dicoba,
bahkan kembali diperiksa ke dokter. Namun hasilnya tetap nihil. Mengingat pada malam hari ke-7 ia harus sudah kembali terbang ke Kalimantan. Akhirnya Andi kembali dibawa orang tuanya ke tempatnya Pak Ghazali. Kunjungan kali ini berbeda. Setelah mempersilahkan mereka duduk, Pak Ghazali langsung masuk ke kamar untuk berwiridan tanpa berbincang sedikit pun. Beberapa saat kemudian, Pak Ghazali keluar sambil membawa segelas air putih yang telah didoakan. Beliau menyuruh Andi untuk meminum air itu sampai habis. Akhirnya, seketika itu juga cegukan Andi berhenti total. "Nak, kamu punya masalah besar ya dengan seseorang?" tanya Pak Ghazali langsung. Andi kebingungan. Masalah apa ya, Pak? Perasaan saya tidak punya masalah dengan orang lain, Pak," jawabnya ragu. Pak Ghazali menatapnya tajam. "Jangan mengelak. Coba kamu jujur. Itu loh, perempuan yang rambutnya sebahu, yang inisialnya huruf I, teman kerjamu kan?" kata Pak Ghazali. Andi terkejut setengah mati mendengar ucapan Pak Ghazali itu. Bagaimana mungkin beliau tahu tentang Ida? Dan apa hubungannya semua penderitaan ini dengan Ida? Pikiran Andi langsung tertuju pada bola api malam itu. Jangan-jangan itu memang kiriman dari Ida, batin si Andi. "Sudah ya, Nak, sekarang kamu sudah baik-baik saja. Bapak hanya minta nanti setelah kamu kembali ke tempat kerjamu, langsung temui orang itu dan minta maaf yang sebesar-besarnya ya," tegas Pak Ghazali. Andi yang kaget sekaligus merasa malu dengan kebohongannya terbongkar, hanya bisa mengangguk pelan. Ibunya yang duduk di sampingnya hanya menggeleng-gelengkan kepala. Malam harinya, Andi kembali ke kota Balikpapan dan tiba dengan selamat. Ia bergegas beristirahat karena esok harinya harus kembali bekerja. Keesokan harinya, di kantor, Andi meminjam telepon kantor untuk menghubungi Ida dan mengajaknya bertemu sepulang kerja. Ia harus melaksanakan perintah Pak Ghazali untuk meminta maaf. Ida menyanggupi ajakan itu. Selepas jam kantor, Andi menuju restoran tempat mereka berjanji bertemu. Ternyata Ida sudah sampai tiba lebih dulu. Ida, aku datang untuk meminta maaf atas semua kesalahanku. Maaf sudah menyakitimu. Aku yang salah, Ida. Sungguh aku minta maaf, kata Andi tulus. Ida tersenyum tipis. Iya, Mas Andi, tidak apa-apa. Sekarang aku benar-benar sudah ikhlas memaafkanmu lahir dan batin, jawabnya. Andi merasa sangat lega. Ia yakin kali ini Ida tulus. Namun ia masih penasaran dan harus menanyakan hal aneh yang menimpanya. Sejujurnya, apa yang kamu lakukan padaku, Ida? Tolong jawab yang jujur, tanya Andi. Ida menghela napas panjang. Tatapannya berubah sendu. Maafkan aku, Mas. Sebenarnya di sini aku juga salah. Waktu kamu bilang kamu sudah punya calon istri, aku sakit hati sekali. Rasanya tidak terima. Saking sakitnya, aku sampai gelap mata dan memutuskan untuk pergi ke orang pintar untuk memberimu balasan. Orang itu memberiku pilihan, membuatmu gila agar tidak bisa kembali ke Jawa, atau hanya diberi pelajaran agar jera. Dan aku masih ingat dosa, Mas. Jadi aku hanya minta kamu diberi pelajaran saja, jelas Ida dengan nada menyesal. Aku menyerahkan fotomu pada orang pintar itu. Kemudian dia menyayat-nyayat fotomu menggunakan keris kecilnya.
Setelah itu, aku disuruh mengubur fotomu di area pemakaman. Sekali lagi aku minta maaf, Mas. Aku juga salah. Terang Ida yang kini terlihat lega setelah bercerita. Mendengar pengakuan lugas dari Ida, Andi benar-benar merasa sangat menyesal. Ia yakin bahwa semua penderitaan ini adalah balasan setimpal dari perbuatannya sendiri. Sejak awal ia tahu tindakannya salah, tetapi keegoisan masa muda telah menyeretnya ke dalam masalah supranatural yang mengerikan. Pada akhirnya Andi dan Ida berpisah secara baik-baik. Setelah pertemuan itu, tidak ada gangguan aneh atau sakit fisik lagi yang menimpa Andi. Beberapa bulan kemudian, di tahun 1993, Andi resmi menikahi tunangannya. Tunangannya baru mengetahui seluruh cerita ini setelah mereka menikah. Apa pesan dari cerita ini? Setiap perbuatan, entah itu baik atau buruk, pasti akan ada konsekuensinya. Maka hati-hatilah dalam bertindak, terutama ketika terikat komitmen dengan orang lain. Demikian dulu cerita dari Bang Fawa. Kalau kalian punya cerita yang akan Bang Fawa ceritakan, kirim di kolom komentar atau kirim cerita kalian di email Bang Fawa yang sudah Bang Fawa sediakan di deskripsi. Demikian, wassalam.